Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, ini ada ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman, cukup simpel untuk kita bisa melihat siapa Khabib Dobolowi. Dan untuk para Khabib Dobolowi, boleh juga kalian dengerin ceramah ini agar tidak hanya satu informasi dari leluhur kalian yang suka dobol. Semoga saja setelah mendengar pidato Kiai Haji Imaduddin Usman ini, kalian bisa memperbaiki diri, meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas kebohongan kalian selama ini, dan dengan demikian kalian tidak lagi melakukan arogansi dan supremasi, bahkan menebarkan rasisme di bumi pertiwi. Para mukibin silahkan juga dengerin ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman agar kalian tidak pekok lagi tertipu oleh dobolnya para Khabib Dobolowi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kebenaran kajian ilmu pengetahuan. Dan ini menjadi penting karena kita beragama diajarkan untuk berbasis ilmu pengetahuan, bukan khurafat, bukan dobolan-dobolan para Khabib Dobolowi yang seringkali mengajarkan hal-hal yang di luar akal sehat sebagai manusia. Bahkan kajian Kiai Haji Imaduddin Usman menemukan tokoh-tokoh Faqih Muqaddam ke atas sampai Ubaid adalah tokoh fiktif yang keberadaannya tidak mensejarah alias dobol. Dan kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman untuk pencerahan agar kita tidak tertipu lagi oleh para Khabib Dobolowi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pemerintah, silahkan mengkaji temuan-temuan jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan para Khabib Dobolowi mustahil sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengambil sikap untuk melakukan pembubaran terhadap organisasi Rabithah Alawiyah. Karena Rabithah Alawiyah secara sepihak, sebuah organisasi non-pemerintahan, menetapkan klan Khabib Dobolowi seolah-olah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari sini pula biang kerok para Khabib Dobolowi melakukan arogansi dan supremasi di bumi pertiwi. Semuanya sudah harus kita hentikan dan bubarkan Rabithah Alawiyah. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa, Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa, Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Balawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Tidak bakal ada yang berani. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Balawi, Khabib bukan keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, zahiran wa batinan, dunia wa ukhra, di dunia dan di akhirat.
Kenapa? Karena ini berbasis metodologis, epistemologis yang jelas. Dari kitab nasab yang sudah ditulis para kiai, para ulama masa lalu. Dari mulai abad ketiga Hijriah sudah ada kitab nasab. Abad keempat Hijriah sudah ada kitab nasab. Keturunan Nabi semuanya itu dicatat, Bu. Rapi pencatatannya dari masa lalu. Tetapi tidak ada yang mengkonfirmasi leluhur Ba'lawi para kabib ini yang ada di abad keempat Hijriah yang namanya Ubaidillah. Tidak ada satupun ahli nasab yang kitabnya sekarang bisa kita baca itu di internet, karena zaman ini zaman kita bisa mengakses semua kitab-kitab masa lalu. Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur kabib-kabib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan munculnya mereka ngaku jadi turunan Nabi? Padahal leluhurnya katanya lahir di abad keempat Hijriah. Mereka ngakunya baru tahun 895 Hijriah. 550 tahun setelah keberadaan orang yang diaku. Yang setelah kita lihat kitab-kitab sebelum abad 9 ini tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi. Kalau kitab setelah mereka mengaku dikarang oleh mereka. Mereka mengarang kitab Al-Burqatul Musiqah tahun 895 mencatat kami turunan Nabi. Ada kitabnya sampai sekarang bisa kita baca. Nanti di abad 10 ada lagi kitab yang mereka karang, namanya kitab Tuhfatut Talib. Mereka mencatat kami turunan Nabi, ada kitabnya. Abad ke-9 Hijriah ada, 10 Hijriah ada, 11 Hijriah ada dicatat. 12 Hijriah ada, 13 Hijriah ada, 14 Hijriah juga ada, sampai sekarang ada. Mereka dicatat turunan Nabi. Tapi mulai dari abad mereka mengaku, sebelumnya tidak sama sekali dicatat mereka sebagai keturunan Nabi. Leluhur mereka yang katanya wali, fakti, muqaddam, sahib, mirbat, semuanya tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Bahkan menurut sejarah, kitab-kitab sejarah yang dapat kita baca di Yaman, tidak ada di Yaman orang yang bernama Faqih Muqaddam, tidak ada di Yaman orang yang bernama Muhammad Sahib Mirbat, tidak ada orang yang bernama Ubaid. Lalu mereka mencatat nama-nama itu berdasarkan apa? Berdasarkan menurut seorang peneliti dari Barat yang bernama Alexander Chris, berdasarkan historical imaginatif, yaitu sejarah imajiner yang ditulis berdasarkan khayalan semata. Allahu Akbar. Kenapa sekarang saya menggunakan salah satu pendapat dari orang Barat? Karena pendukung mereka namanya Romil Abbas sekarang menggunakan orang Barat, menggunakan kiai dari Mesir. Saya bantah, Teh Ali Jum'a tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi dari Iran. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa, Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa, Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Ba'lawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Gak bakal ada yang berani. Kenapa tidak ada yang berani? Gak ada dalilnya. Kenapa tidak ada dalilnya? Ya memang palsu. Kenapa palsu? Ya memang bukan turunan Nabi Muhammad. Kalau bukan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi siapa? Nabi Adam. Sama saya, sama kiai, sama polisi, turunan Nabi Adam semua. Ya udah, kita udah, kata saya, kita bukan benci ente, bukan benci, cuma ente salah. Ente bukan turunan Nabi, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Ayo kita, nggak apa-apa kamu bukan orang sini, upload grupnya beda dengan kita juga. Kita anggap saudara di Indonesia. Tapi jangan bodohin anak-anak Nusantara, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, minta-minta duit, keliling-keliling dawir. Jangan minta-minta duit sama pengusaha untuk membangun sesuatu, membangun pondok dan lain sebagainya, padahal buat beli mobil. Udah sadar bahwa ente bukan cucu Nabi, nggak ada dalam kitab nasab, nggak ada di dalam kitab sejarah. DNA-nya orang Kaukasus. Haplogrupnya G. Haplogrup G itu orang Kaukasus, sekarang yang banyak itu di daerah Turki. Orang India di daerah Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan, suku Kalas.
Ini Balawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India. Sekarang masuk ke Pakistan. Makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu, reporter dari Balawi perempuan, Najwa Shihab, itu telah dites DNA, 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silakan lihat di Google, 48% orang India. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas, di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya haplogrup G ini kalau di agama Kristen mengaku sebagai anaknya Yesus Kristus. Untung Nabi Isa nggak punya istri, nggak punya anak. Kalau Nabi Isa itu diriwayatkan punya anak, mereka banyak yang akan masuk Kristen mengaku sebagai keturunan Yesus Kristus. Sayangnya Yesus nggak punya anak. Di Indonesia mereka nyangkol-nyangkol juga kepada pahlawan-pahlawan Indonesia. Ada yang mengaku keturunan Hamengkubuwono, ada yang mengaku sebagai keturunan Sunan Giri. Jalur lakinya kami dari Balawi, jalur perempuannya dari Sunan Gunung Jati. Ada yang ngaku ke Banten. Kebetulan saya ini salah satu nasabah di Banten sejak 2012. Jadi sudah agak hafal seluruh keturunan-keturunan Sultan Banten dan di mana adanya komunitas keturunan Sultan Banten. Ada seorang Balawi ngaku keturunan Sultan Banten dari ibunya katanya. Dari siapa? Dari Pangeran Mesir bin Sultan Ageng Tirtayasa. Saya langsung hubungi keturunan Sultan Mesir yang ada di Pontang, dekat dengan Kresek, masuk Kabupaten Serang. Betul nggak ada susunan nasab seperti ini yang dari keluarga Pangeran Mesir? Ini bohong Kiai, ini palsu, palsu. Mereka mengaku keturunan Jogja dari Hamengkubuwono II. Saya teliti, saya konfirmasi kepada peneliti nasab di Jogja, palsu. Ngaku Sunan Giri, palsu. Ngaku apa saja, ngaku kiai, ngaku ulama. Masa ulama nggak suruh baca kitab dari kiri ke kanan? Selama ini yang dibicarakan berarti bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan hafalan anak-anak mau tampil pidato itu, mau tampil pidato dihafalin gitu. Tapi nggak mondok, sehingga dia nggak paham. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang dipahami di dalam sukma, sehingga menjadi kebijaksanaan untuk menentukan sebuah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, kemudian dialaqahkan dengan wakil kejadian yang menyertainya. Itu namanya alim, namanya kiai itu. Kiai kita itu kenapa? Kiai kita itu pada tawadhu karena ilmunya itu rasihun fi qulubihim. Ilmunya masuk ke relung-relung jiwa, relung-relung hati mereka. Semakin banyak ilmunya kiai, semakin tunduk kayak padi. Semakin berisi dia semakin menunduk. Semakin ada orang menghormati, semakin dia menghormati orang yang menghormatinya. Ini akhlak bangsa kita, bangsa Nusantara. Tapi mereka kalau dihormati lunjak, semakin dihormati, semakin yang menghormatinya dimanfaatin, duitnya diroyot, apa tuh istilahnya, diporotin. Kalau ada mukibin kaya, udah habis itu, punya mobil Alphard diminta. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita melawan arogansi dan supremasi para Khabib Dobolowi bukanlah sebuah ghibah, bukanlah sedang mencari-cari kesalahan orang lain, tapi ini nyata bagian daripada problem hidup berbangsa dan bernegara di naungan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dengan prinsip dasarnya Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh lagi para Khabib Debolowi menebarkan rasisme di bumi pertiwi, menciptakan mukibin-mukibin pekok karena klaim mereka sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersiaplah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.